Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu bersyukur dan tetap semangat, oke? Anak-anak, Lauso hari ini berada di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan. Udara di sini sangat sejuk, segar sekali. Anak-anak, yuk kita mengunjungi SD di desa ini yuk. Di mana ya SD-nya? Yuk ikut Lauso ya. Anak-anak, ini perjalanan menuju ke SD desa ini. Kita melewati jalan yang sempit. Yuk anak-anak, ikut Lauso. Selamat pagi Pak. Pagi. Mau tanya, Iya. SD di sini di mana ya Pak? SD Karmel ya, Karmel Ya. 2. Di mana ya Pak ya? Oh, Karmel 2 ini maju, ada gang kanan kecil, nanti masuk sekitar 20 meter. Oh oke gitu. Iya. Terima kasih ya Pak. Oh, mari. Anak, nah itu kelihatan pagar sekolahnya. Yuk kita ke sana. Pagi anak-anak. Hah, ini dia lapangannya. Kita sudah sampai. SD apa ya ini? Oh, SD Kristen Karmel 2. Ini anak-anaknya ya. Halo anak-anak semua. Halo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Salam kenal ya. Nama Lauso Maicen dari Semarang. Ya. Anak-anak, kita juga akan kenalan dengan guru-guru di sini, oke? Silakan Ibu. Saya Ibu Supriyati mengajar di SD Karmel 2. Saya Sukirman, guru SD Kristen Karmel 2. Dan nama saya Bunga, penjaga SD Kristen Karmel 2. Ya, terima kasih Pak, Bu. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Bapak Loso, Kepala Sekolah SD Kristen Karmel 2 Tekelan. Hari ini ada tes matematika loh, apa kamu sudah belajar? Belum, kemarin aku tiktokan sampai gak belajar. Kalian bolos aja, tidak usah masuk kelas. Jadi tidak ikut tes matematika. Hahaha. Yuk kita bolos aja, gak usah ikut tes matematika. Kita sembunyi di mana ntar ketahuan? Di atas genteng, kita naik lewat pohon genteng. Yes. Ide brilliant. Kenapa kalian di atas genteng sama di pohon? Ayo turun. Gak boleh turun ya.
Kalian ngapain naik ke atas genteng, naik-naik pohon? Kamu salahin itu temen-temenmu. Itulah si Lionel ngajak bolos, sembunyi di atas atap. Kamu itu ikut bolos itu sudah salah. Apalagi nyalahin temen. Itu nggak boleh. Itu namanya lempar tanggung jawab. Kalau bolos itu salah, itu kamu harus mengakui, minta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Jangan jatuh ke dalam godaan iblis, ya? Kenapa kalian bolos? Hari ini ada tes matematika tapi belum belajar. Kenapa kok enggak belajar? Kemarin TikTokan seharian sampai gak belajar. TikTokan sampai enggak belajar? Makanya itu jangan kecanduan HP. Itu bikin malas ya. Jangan jatuh ke dalam godaan iblis, ya. Tolak godaan iblis, oke? Oke. Anak-anak, dalam hidup kita sehari-hari, kita itu punya musuh yang tidak kelihatan. Musuh kita itu tidak henti-hentinya menggoda kita. Ia mencobai kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Anak-anak tahu siapa itu? Betul, benar. Iblis. Kita harus selalu waspada terhadap tipu muslihat iblis. Karena iblis itu musuh kita. Anak-anak, cerita hari ini diambil dari Matius 4, 1 sampai 11. Anak-anak, sebelumnya kita akan memulai dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu Supriyati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan terus menyertai dan memberkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Jika sebentar lagi kami tidak mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan berfirman melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Pasti ia sangat lapar. Aku akan mencobai dia. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memang sangat lapar.
dan dia dapat saja mengubah batu menjadi roti. Tetapi Allah tidak mengutus Yesus ke bumi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Yesus mengatakan ada tertulis. Tertulis di mana? Di Perjanjian Lama, Ulangan 8 ayat 3. Ditulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yesus percaya kepada Allah untuk memberikan semua yang ia butuhkan. Dia tahu bahwa mentaati Allah itu lebih penting daripada mendapat makanan. Yesus menang dalam situasi yang lapar. Tuhan seringkali membentuk kehidupan kita melalui kekurangan, kelaparan, penyakit. Yesus taat dan berhasil. Ini juga mengajarkan kita untuk bergantung pada firman Tuhan. Godaan apa lagi ya supaya Yesus jatuh ke dalam dosa? Hahaha. Aku akan membawa dia ke kota suci dan menempatkan dia di atas bumbungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Anak-anak, iblis itu pintar bukan? Dia menggunakan firman Allah juga. Tetapi dia tidak menggunakan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, Yesus tahu iblis berusaha membuat dia mencobai Allah. Sekali lagi, Yesus menjawab iblis dengan firman Allah. Ada tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Itu ada di Ulangan 6 ayat 16. Manusia sering tidak sadar menyuruh Allah untuk bertindak melalui imannya. Kita sering jatuh dalam pencobaan menyuruh Allah melayani kita, bukan kita yang melayani Allah. Yesus tahu bahwa adalah penting bagi umat Allah untuk hidup dengan iman dan firman-Nya, bukan dengan tanda-tanda yang besar dan menonjol. Iblis gagal membuat Yesus melakukan hal-hal yang salah, tapi iblis tidak menyerah. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Nyalahkan iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis mencobai untuk menghancurkan Yesus dan menggagalkan karya yang untuknya Dia datang ke bumi. Iblis ingin Yesus mentaati Dia saja dan bukan mentaati Allah. Cara iblis kelihatannya mudah, sedangkan tugas dari Allah itu sukar. Yesus tahu bahwa jika Dia mentaati Allah itu harus mati disalib. Yesus menolak mentaati iblis. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Seperti yang tertulis pada Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Iblis gagal membuat Yesus berbuat dosa. Sesudah iblis pergi, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus.
ada 2 hal yang harus kita lakukan agar kita menang dari godaan iblis, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Anak-anak, sekarang kita akan bermain bola. Yuk buat lingkaran. Buat lingkaran ya. Lause akan melempar bola. Anak-anak harus waspada. Anak yang Lause lempar bola harus siap menangkap. Jelas? Kalian harus siap dan waspada. Oke, mulai. Ya, ternyata ada yang menangkap, ada yang tidak. Ada yang berjaga-jaga, ada yang tidak. Mengapa penting untuk berjaga-jaga dalam permainan ini? Karena kita tidak pernah tahu kapan bola dilempar kepada kita. Sama seperti kita berjaga-jaga dalam permainan ini, kita juga harus berjaga-jaga kepada pencobaan. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Yaitu dengan firman Tuhan. Seperti Yesus melawan pencobaan dengan firman Allah. Kita pun harus membaca Alkitab setiap hari, menghafal ayat Alkitab, mentaati dan melakukan firman Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa. Minta Tuhan menolong kita untuk menang dari pencobaan setiap hari. Ayat hafalan kita hari ini ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Anak-anak, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Doa penutup akan dipimpin oleh teman kita Gigi. Ayo Gigi. Di sini dikit. Ya. Bapak di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Tolong kami untuk rajin membaca firman-Mu dan mentaatinya. Ingatkan firman-Mu setiap hari kepada kami supaya kami bisa menang dari godaan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih ya Gigi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ayat persembahan diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam,
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Selesailah sekolah